Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika di sini yang akan membahas tentang keliling lingkaran. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan menambah kefahaman kalian. Yuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan soal, coba kalian ingat lagi apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Dengan kata lain, keliling lingkaran adalah besarnya atau panjangnya pinggiran dari sebuah lingkaran ya. Kita mengenal dua istilah yaitu diameter dan jari-jari, di mana panjangnya diameter sama dengan 2 kali jari-jari, D sama dengan 2R. Lalu rumus apa yang dipakai untuk menghitung keliling lingkaran? Ada dua rumus. Kalau diketahui diameter, maka rumusnya adalah pi kali D. Kemudian kalau diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah 2 pi kali R. Nah, apa itu pi? Pi lambangnya seperti ini ya teman-teman, adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan antara keliling dengan diameternya. Ada dua nilai pi. Pi yang pertama sama dengan 22/7. Kapan pi 22/7 dipakai? Jika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Nah, pi yang kedua nilainya 3,14. Kapan pi 3,14 dipakai? Jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi 7. Sekarang kita ke pembahasan soal, dimulai dari soal nomor 1. Sebuah lingkaran memiliki panjang diameter 28, D-nya 28, tentukan panjang jari-jari dan kelilingnya. Diketahui apa? Diketahui adalah D-nya, diameter sama dengan 28. Yang ditanya ada dua. Yang pertama adalah R-nya, kemudian K-nya atau kelilingnya. Oke, kalian tadi sudah tahu bahwa D sama dengan 2 kali R. Berarti kalau R-nya yang ditanya dibalik. R berarti setengahnya D. Sama dengan setengah kali 28 sama dengan 14. Pertanyaan kedua keliling. Rumus keliling adalah pi kali D. Kira-kira pi yang mana yang dipakai? Karena D-nya 28 adalah kelipatan 7, berarti kita bisa memakai pi 22/7. 22/7 dikali D, 28. Dicoret 7 dengan 28. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Jadi K-nya sama dengan 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran, kelilingnya adalah 3850 meter, ditanya diameter. Dibalik berarti ini soalnya ya, yang diketahui K-nya 3850 meter. Kemudian yang ditanya justru diameternya. Nah, rumusnya berarti kita balik, ya kan? Tadinya kan K itu sama dengan pi kali D, ya kan? Berarti kalau D-nya yang ditanya, yang ini perkalian kita ubah menjadi pembagian. D-nya berarti sama dengan K per pi. Itu ya teman-teman. Ya. Kita masukkan, Ibu pindahin ke sini ya. D sama dengan 3850 per pi-nya boleh kita pakai 22/7. Nah, pembagian yang bertumpuk begini bisa diselesaikan dengan cara mengubah menjadi perkalian. 3850 dikali, kalau jadi perkalian berarti 22/7-nya dibalik menjadi 7/22. Sekarang mana yang bisa dicoret? Karena 3850 bilangan genap, pasti bisa dicoret dengan 22. Paling tidak bisa dibagi 2. 22 dibagi 2, 11. Sekarang 3850 dibagi 2 berapa? Silahkan dihitung teman-teman. 3850 dibagi 2. 1, 2, 1, 8,
9. 9 kali 2, 18. 0, turun angka 5, 2. 2 kali 2, 4. 1, 10, bagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 1950. Masih belum selesai, masih panjang. 1950 harus dikali 7 dulu. 1950 dikali 7. 0, 35. Oh, maaf, bukan 1950 ya. 1925. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. 1925. Ya. 1925. Berarti ini juga salah, yang di atas 1925. 1925 kali 7. 35, 3. 14 ditambah 3, 17. Simpan 1. 6, 3, 6, 4. 6, 7 tambah 6, 13. Jadi hasilnya adalah 13, 4, 7, 5. Dibagi 11. Ayo, kita hapus dulu tadi yang cara yang kita kotak di atas ya, supaya papan tulisnya bisa digunakan kembali untuk menghitung pembagian 3, 1, 3, 4, 7, 5 dibagi 11. 1 kali 11, 11. 2, turun 4, berarti 2. 2 kali 11, 2, 2. 2, turun 7. 7 berarti 2 juga. 22, 55. 55 dibagi 11, 5. Jadi hasilnya adalah 1225. Baik, kita ke soal ketiga. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran, diameternya 60. Andi berlari mengelilingi 3 kali. Berapakah jarak tempuhnya? Diketahui diameter lapangan itu adalah 60 meter. Andi berlari 3 kali, kita anggap N-nya sebanyak 3 kali. Ditanya adalah jarak tempuh. Ya. Jarak tempuh itu sama dengan kelilingnya ya. Kalau 1 kali putaran berarti jarak tempuhnya adalah 1 kelilingnya saja. Tapi kalau 3 kali putaran berarti jarak tempuhnya K dikali banyaknya putaran. Berarti kita harus mencari K-nya dulu. K sama dengan Pi kali D. Karena Pi-nya bukan kelipatan 7, maka kita karena D-nya bukan kelipatan 7, maka kita pakai Pi-nya 3,14 kali 60. Coba dihitung. 314 kali 6. 24, 2, 8. 18. Karena 60 berarti ada nolnya kan? 18840, 2 angka di belakang koma. Sekarang jarak tempuh adalah keliling dikali banyaknya putaran. Jarak tempuh sama dengan K, 188,40 dikali banyaknya putaran, 3 kali. Oke, berarti kita hitung dulu. 1884, 0 di belakang koma nggak ada artinya ya. Oke. 12 simpen 1. 24 tambah 1, 25. 2. 24 tambah 2, 26. 2. 3 tambah 2, 5. Sama dengan 5, 6, 5, 2, 1 angka di belakang koma. Karena ini nolnya kan tadi tidak kita pakai ya, berarti 1 angka di belakang koma. Meter. Soal keempat. Di belakang rumah Pak Ahmad ada kolam ikan berbentuk setengah lingkaran, memiliki jari-jari 3 meter. Kalau kita gambarkan kolamnya Pak Ahmad itu begini ya. Nah, jari-jarinya 3 meter. 3 meter itu berarti dari titik pusat ke pinggir, baru setengahnya berarti 3 meter. Jadi kalau lurus dari kiri ke kanan, ya lebarnya itu berarti 6 meter ya kan teman-teman, bisa dimengerti ya. Nah, apakah yang dimaksud keliling? Pertanyaannya adalah keliling. Ya. Ketika Ibu mengajarkan tentang bangun yang lain, yang dimaksud keliling itu adalah panjang semua tepiannya ya kan, sama juga dengan bangun ini. Berarti yang dimaksud keliling adalah panjang bagian yang lengkung, nanti kita hitung dengan rumus keliling lingkaran ditambah bagian yang lurus, itu namanya keliling.
Nah, bagian yang lengkung ini seperberapanya lingkaran, teman-teman? Ini adalah setengahnya kan? Berarti K-nya kita hitung setengah kali keliling lingkaran. Kali pi 2 pi R, karena yang diketahui R. Kali 2 kali pi kali R. Ya, setengah dengan 2 boleh kita habisin ya, karena kan ini bisa dicoret ya kan? Berarti tinggal pi R saja. Pi-nya adalah 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7. Berarti 3,14 kali 3. Berapakah? 3,14 kali 3. 12, 1. 3 ditambah 1, 4. 3 kali 3, 9. 942, 2 angka di belakang koma. Sudah ketemu keliling bagian yang lengkung, berarti keliling kolam ikan Pak Ahmad itu adalah keliling kolam ikan itu bagian yang lengkung ditambah bagian yang lurus. Yang lengkung tadi 42, bagian yang lurus adalah 3 ditambah 3 berarti 6. Berapakah 9 ditambah 9,42 ditambah 6 berarti 15,42. Ingat ya, menghitungnya 942 karena komanya di sini berarti 6-nya di sini. 6 itu adalah 6,00 ya. Salah kalau 6-nya di bawah 2. Oke, teman-teman. Kita ke soal nomor 5. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30. Ketika berjalan dia berputar 100 kali. Pertanyaannya adalah diameter, keliling, dan jarak tempuh. Diketahui R-nya 30 cm. Kemudian apalagi N-nya itu 100 kali, berputarnya 100 kali. Yang ditanya adalah D, K, dan jarak tempuh. D, K, dan jarak tempuh. Ya, oke. Kita hitung dulu satu-satu. D. D sama dengan 2R kan teman-teman ya, 2R. Berarti D-nya adalah 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Ya, sisi sebelahnya kita gunakan untuk menghitung soal kedua. K. Keliling rumusnya pi kali D. Karena D-nya bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14 kali 60. Berapakah 314 kali 6? 24, 2, 8, 18. Ya, 18, 84, 0, 2 angka di belakang koma. Oke, kemudian jarak tempuh adalah keliling dikali banyaknya putaran. Jarak tempuh rumusnya keliling dikali banyaknya putaran. 188,40 dikali 100. Perkalian dengan 100 tidak usah dihitung pakai kotretan, tinggal mundurin 100 nolnya 2, berarti komanya kita mundurin 2 langkah. Nah, berarti 18840 cm. Soal ke-6 adalah menghitung keliling bangun datar di bawah ini. Bangun datar ini bentuknya 3/4 lingkaran dengan R sama dengan 14. Berarti kita hitung dulu, namanya keliling kan sisi yang lengkung ini dihitung dengan rumus keliling lingkaran, ditambah 14, ditambah lagi 14 ya. Jadi semua pinggirannya ditambahkan, itu namanya keliling. Bagian yang lengkung kita hitung dengan rumus keliling lingkaran. Dia adalah 3/4 bagian dari lingkaran ya kan, berarti 3/4 kali kita ambil rumus 2 pi R karena yang diketahui R. Ya. Mana yang bisa dicoret? Boleh dicoret dulu. 4 dengan 2 bisa dicoret kan, ini 1, ini 2. Ya, oke. Kemudian masukkan rumus pi, masukkan angka pi dan R-nya. 3/2 kali 22/7 kali 14. Kita pakai pi 22/7 karena R-nya habis dibagi 7 atau kelipatan 7. Ini 1, ini 2. 2 boleh dicoret lagi dengan 2, ya kan? Berarti tinggal 3 kali 2. 3 kali 22. Berapa? 66. Itu baru bagian yang lengkung.
Maka keliling bangun yang diarsir ini adalah keliling bangun di samping. Keliling bangun di samping itu adalah 66 ditambah 14 ditambah 14 ya. Berarti 66 ditambah 28 ya teman-teman. Berapakah 66 ditambah 28? Boleh kalian hitung. 6 ditambah 8 14, simpan 1 9. Jadi sama dengan 94 cm. Soal ke-7. Pertanyaannya menghitung keliling lingkaran dari bangun di bawah ini. Bangunnya adalah sebuah lingkaran yang memiliki diameter 12 cm. Wah, gampang banget ini, langsung masuk ke rumus ya. K sama dengan Pi kali D. Pi-nya kita pakai 3,14 karena D-nya tidak habis dibagi 7, bukan kelipatan 7. Hitung 314 kali 12. 8, 2, 6. 4, 1, 3. Tambahkan 8, 6, 7, 3. Jadi kelilingnya adalah 3, 7, 6, 8, 2 angka di belakang koma. Oke, supaya lebih rapi, dihapus kotratan yang tadi kalian hitung, ya, yang Ibu hitung. Kita ke soal 8. Pertanyaannya menghitung keliling bangun yang diarsir. Kalian perhatikan bangun yang diarsir itu bentuknya seperti ini. Ini adalah seperempat lingkaran ya, bagian yang lengkungnya, kemudian ada yang lurus. Nah, kita hitung dulu yang lengkung berarti ya. Lurus kan diketahui ya, ini. Bangun yang diarsir bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bagian yang lurus sudah diketahui di situ 26. Ini 26, yang atas berarti juga 26, yang samping juga 26. Sekarang kita tinggal menghitung bagian yang lengkung. Bagian yang lengkung ini adalah seperempat dari lingkaran kan? Berarti kita menghitung keliling dari seperempat lingkaran. Seperempat dikali 2 pi R, karena yang diketahui R bukan D. Boleh dicoret dulu yang bisa dicoret. Nah, jadi tinggal kita masukkan angka pi dan angka R-nya. Setengah kali 22/7. Karena R-nya merupakan kelipatan 7, berarti kita pakai pi 22/7. 7 dengan 14 dicoret, 1, 2. 2 dengan 2 dicoret, berarti K-nya sama dengan 22. Bagian yang lengkung atas ini 22, karena bentuknya sama persis, berarti lengkung yang bawah juga 22. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. Berapakah keliling bangun yang diarsir? Keliling bangun yang diarsir itu sama dengan, nih, 26-nya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Kan kita tambahkan semua sisinya ya. Berarti 26 kali 4. Kita hitung dulu 26 kali 4. 24, 2. 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. 104 ditambah berapa? Sisi yang lengkung panjangnya 22. Ini juga 22. 22 ditambah 22, 44. Jadi total kelilingnya adalah 148 cm. Kita masuk ke soal 9, menghitung keliling lingkaran bangun yang diarsir berikut. Nah, bangunnya agak rumit, itu terdiri dari setengah lingkaran, yang bagian yang lengkung ini setengah lingkaran, di mana diameternya adalah ini ya. Ini berapa nih diameternya? 28 cm. Kalau sudah menemukan itu, kita harus tambahkan dengan bagian yang lengkung bawah. Kebetulan dua lengkung bawah ini besarnya sama, jadi kita cukup menghitung salah satunya. Kalau dari kiri ke kanan ini 28, berarti panjang lengkung yang bawah ini diameternya adalah setengahnya 28, berarti 14. Sekarang kita hitung dulu satu persatu. Bagian yang lengkung atas, ini adalah keliling dari setengah lingkaran, bukan? Ya, berarti setengah kali pi kali D. Nah, kita masukkan angkanya, pi-nya berapa? Pi-nya 22/7 karena D-nya adalah kelipatan 7. D-nya berarti yang lengkung atas ini D-nya 28 ya, berarti dikali 28. Sekarang kita coret yang bisa dicoret.
7 dengan 28. 7 jadi 1, 28 bagi 7, 4. Berikutnya 2 dengan 4 juga bisa kita coret. 2-nya 1, 4-nya 2. Nah, berarti tinggal 22 kali 2. Sama dengan 44. Itu bagian yang lengkung atas. Sekarang yang lengkung bawah. K-nya ini juga setengah dari lingkaran, berarti setengah dari pi D. D-nya 14, berarti pi yang kita pakai adalah 22/7. Nah, sekarang silakan dicoret, teman-teman. Mana yang bisa dicoret? Ya, 7 dengan 14. 1, 2. 2 dengan 2 juga bisa dicoret. Jadi berapakah K-nya? K-nya sama dengan 22. Nah, sekarang masukkan angkanya. Ini 22, yang ini 22, yang atas tadi 44. Berarti keliling bangun itu sama dengan kelilingnya adalah 44 ditambah 22 ditambah 22. Nah, 44 tambah 44 berarti kan ya sama dengan 88 cm. Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, untuk lebih memahami kalian harus banyak berlatih. Nah, sekarang silahkan kerjakan 5 soal di bawah ini. Kalau sudah menemukan hasilnya, boleh difoto berikut caranya, lalu kirimkan ke Ibu melalui Wapri. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.